Shalom, 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 soteria, soteria. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bejana ya, dalam pelayanan khusus ya, pelayanan kelepasan dan kesembuhan ilahi. Saudara-saudara, kita sudah masuk dalam bulan Maret, saudara. Ini Rabu yang pertama bulan Maret. 2 bulan sudah kita lewati. Bagaimana? Ya, kalau saya, saudara ya, saya ini melayani pelayanan semacam ini ya, banyak sekali menerima keluhan-keluhan ya, dalam segala bidang. Tidak baik-baik saja, saudara. Orang-orang menyampaikan kepada saya kondisi semakin sulit. Mari saudara-saudara ya, dalam segala keadaan ya, kita sudah banyaklah mendengar khotbah ya, lewat langsung onsite di gereja di mana saja. Demikian juga lewat online ya, lewat media sosial, di YouTube dan lain sebagainya. Semuanya akan menurut saya ya menguatkan saudara, menguatkan mereka. Tapi setelah itu, ketika mereka setelah mendengar itu, apakah ada kebangunan di dalam dirinya untuk selalu bisa bertahan kuat terus? Ya, masing-masing tentu punya kemampuannya. Kalau saya bilang imannya masing-masing, saudara. Ya, kembali kepada imannya masing-masing. Mereka butuh pertolongan, ya, penolong yang benar-benar mampu untuk mengentaskan apa yang mereka hadapi hari-hari ini. Dan saya bilang tidak mudah dalam segala segi, saudara ya, baik di dalam kehidupan rumah tangga keluarga, baik di dalam kesehatan, sakit penyakit, kesembuhan, baik di dalam soal ekonomi, pekerjaan, keuangan mereka. Dan tentu masih banyak hal-hal yang lain, saudara-saudara. Mereka butuh pertolongan. Kalau saya mau beri tema, ya, kepada siapa, saudara, pertolongan ini? Saya mau beri tema penolong yang benar. Ya, hati-hati. Ya, kalau saya bilang penolong yang benar, tentu ada yang tidak benar, saudara. Penolong yang tidak benar, yang kita mintai tolong kepada manusia, belum tentu. Ya, manusia hampir sama semua dengan kita, saudara, rapuh, punya problemnya masing-masing. Tadi yang saya sampaikan, ya, belum lagi saudara-saudara menghadapi yang tempo hari sudah saya sampaikan. Tuhan berbicara mengenai berjaga-jaga terhadap siapa? Ada kekuatan-kekuatan roh lain yang tidak terlihat tetapi ada. Itu berbahaya. Berbahaya. Lawan laten kita, saudara-saudara ya. Lawan laten kita. Nah, ini saudara-saudara, mari kita baca firman Tuhan ya. Dan saya tidak menjabarkan secara teolog, tapi saya mau menjabarkan secara realita. Ya, di dalam pengalaman pelayanan saya melayani yang namanya pelayanan kelepasan dan kesembuhan ilahi. Ini kita menghadapi yang benar-benar realita. Bagaimana? Ya, bagaimana kita menyelesaikan itu? Mari saudara-saudara, ya, kita buka ya Alkitab kita, ya. Kita buka di dalam kitab Mazmur, saudara.
Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Ya. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Demikian saudara-saudara. Ya. Kalau judul daripada yang kita baca ini adalah Tuhan penjaga Israel. Ya. Ini kalau saya jabarkan sekarang ini ya, Tuhan penjaga orang-orang percaya. Ya. Demikian saudara-saudara. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan ya mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ini dulu saya mau bahas. Ini yang dipertanyakan. Ya, mereka mencari pertolongan. Wah. Sampai dikatakan kalau ayat ini kan melayangkan mata sampai ke gunung-gunung, sampai kemana-mana. Oh, saya sudah banyak melayani saudara-saudara, orang yang mencari-cari pertolongan kemana. Ada yang sampai betul-betul ke gunung-gunung, benar, lembah, ya, entah itu saya tidak tahu untuk kepentingan keluarga rumah tangganya, entah itu untuk karena kesehatannya, entah itu untuk pekerjaannya, keuangannya, atau untuk apa, untuk kadang-kala supaya dirinya itu kuat, ya gitu loh ya, mempersenjatai dirinya ya, dengan macam-macam. Ya saya melayani, sampai mereka itu ada yang dimasukin tubuhnya itu dengan benda-benda itu, tidak sedikit saudara. Tidak sedikit, macam-macam. Hampir sampai 200 macam. Tapi tidak tahan. Baru 60 dia sudah hampir tidak bisa jalan. Jadi saya melayani. Ya, ini bukan orang Semarang aja. Ini bukan anak-anak Tuhan, orang-orang, kalau saya ngomong orang-orang Kristen saja. Semua kalangan. Saya melayani. Ya, mereka ada yang tubuhnya itu dirajah. Wah ya, ada yang membawa, diberi benda-benda. Ya, ada patung. Lo ada muntu apa, saudara? Gulek-gulek. Ya, ada apa namanya, tulisan-tulisan. Ada di dalam botol kecil cairan-cairan. Wah, macam-macam saudara-saudara. Ada yang mengadakan ritual-ritual. Ya. Ngilmu. Wah, macam-macam dari dunia ini. Dunia menawarkan itu semua. Ada di balik itu, ada di balik roh lain yang namanya iblis. Bekerja di situ. Ya. Mereka pergi kemana-mana. Ada orang yang sepertinya kata, wah, orang pandai. Mereka datang kepada peramal-peramal. Ya. Mengadakan tilakatan, saudara-saudara, istilahnya begitu ya. Ritual, berpuasa, semedi, bertapa, saya bilang. Saya nanya, ada yang, yaitu ada yang dibawa mereka di depan saya untuk dimusnahkan ketika mereka sadar. Ya, ini yang sadar. Wah, macam-macam saudara. Ada yang itu loh, batu. Kalau saya bilang ake ya, ada yang ada cincinnya, ada yang lepasan. Banyak batu-batu itu. Ya, sebetulnya benda-benda itu tidak ada masalah, tapi ada isinya. Ada yang namanya mantra-mantranya. Itu yang berbahaya. Ada yang pakai diminum.
wah itu terus terkenalnya kan macam-macam. Itu seperti itu. Mereka ketika kondisi seperti ini, saudara, mereka kan berusaha. Ya. Mungkin mereka sudah, katanya kan terus datang kepada Tuhan Yesus. Mereka sudah datang, mereka sudah beribadah, mereka melakukan ini, melakukan itu. Tapi realitanya mereka merasakan belum bermanfaat. Mereka mencari itu. Ini realita. Ini loh. Di dalam Mazmur 121 ini seperti itu. Mereka berusaha. Lah itu pertolongan yang benar apa salah? Lah saya bilang salah besar. Terutama orang-orang yang sudah beriman kepada Tuhan Yesus. Orang-orang Kristen. Jangan layani loh. Mereka yang sudah melayani, menjadi ini, menjadi itu, melayani ini, melayani itu, bahkan sampai yang firman Tuhan. Bisa. Hati-hati. Kan Tuhan selalu mengatakan berjaga-jagalah. Nah, lalu bagaimana penolong kita yang benar? Tema saya kan penolong yang benar. Jangan sampai salah. Dan ini saya bukan untuk wah itu menangnya sendiri. Oh enggak. Lah saya melayani dan saya membuktikan penolong yang saya katakan ini itu yang benar. Kita lanjutkan, saudara. Ya, kita lanjutkan terus. Setelah tanya, wah begini. Nah ini pertolonganku, ini yang benar ya, ialah dari Tuhan, besar hurufnya. Tuhan Allah. Ya, saudara mengenal Tuhan saudara siapa? Tuhan Yesus Kristus. Terus, yang menjadikan langit dan bumi. Allah Yahweh. Luar biasa. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Perhatikan baik-baik. Benar enggak ini gitu loh ya. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Tempat hari saya bicara tertidur. Nah, kalau kita terus mengadakan komunikasi terus, dijak omong-omong, dijak berdialog, kongko, bercengkrama, minta nasihat. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Luar biasa. Terusnya, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu, nyawa kita. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dan sekarang sampai selama-lamanya. Ini penolong kita yang benar. Tuhan itu Roh. Siapa? Saudara mengatakan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus sekarang Roh. Kalau saudara membaca, ini mau saya jelaskan yang benar-benar saya dan saudara mengerti ya. Mengertilah. Siapa penolongmu yang benar sekarang ini? Di dalam Injil Yohanes pasal 14. Ya. Kalau kamu dalam membaca ini ya semua Injil Yohanes pasal 14 sampai seterusnya ya di ayat 31, tapi saya tidak semua ya saya baca ini. Kalau di situ judulnya kan Yesus menjanjikan penghibur. Ini sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Saya beritahu loh ya, Tuhan Yesus sekarang ini Roh. Tuhan itu Roh, Allah itu Roh. Loh bener enggak? Kita ini sekarang berhadapan dengan Roh. Tidak kelihatan, lain dengan waktu zamannya Yesus masih fisik sebagai manusia. Tapi hanya ya usianya 33,5 tahun.
3,5 tahun, kira-kira itu ya, melayani. Luar biasa. Ini saudara-saudara dan saya, supaya mengerti siapa penolong saudara sekarang ini. Demikian saudara, ayat 15, Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara, Tuhan Yesus Kristus, dan saya juga Tuhan Yesus Kristus. Sekarang dia sudah naik ke surga. Dia mengatakan begini. Lalu saja, aku sebelum naik ke surga akan minta kepada Bapa, dan Ia, ya Bapa, akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Siapa penolong yang benar, yaitu Roh kebenaran? Siapa penolong yang lain? Ini berkali-kali disampaikan di khotbah, tapi ya bukan haleluya, tapi haleluya. Siapa penolong yang benar di dalam diri saya dan saudara sekarang ini? Ojo lali yo, jangan lupa. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dan ayat selanjutnya mengatakan, bahkan dikatakan engkau tidak akan ditinggal sebagai yatim piatu. Jangan takut. Roh kebenaran, dia juga Roh penghibur. Dan dikatakan dalam ayat selanjutnya, siapa dia? Yaitu Roh Kudus. Haleluya. Penolong yang benar adalah Roh Kudus. Penolong dalam bahasa aslinya itu loh saudara, dalam bahasa Yunani adalah Parakletos. Dalam ayat firman Tuhan ini perjanjian baru, punya arti yang banyak. Ya penguat, dia penasehat, dia penolong, dia pembela, dia sekutu, dia juru selamat. Parakletos itu memiliki arti juru selamat juga. Macam-macam kekuatan ada dalam Roh Kudus. Saya kemarin saya katakan belajar doa profetik, diaktifkan Roh Kudus. Dikatakan Roh Kudus berdiam di dalammu, di dalam mana? Di dalam hati selama-lamanya. Dan saya katakan menyatu. Kita sudah bersatu padu. Ada ikatan batin yang kuat. Itu luar biasa. Loh, ini saya bukan ngomong aja. Ada bukti, dibuktikan dalam pelayanan saya ya. Saya tidak pernah mengatakan ke roh yang lain, tapi Roh Kudus. Itu Roh Allah sendiri, Roh Tuhan sendiri, Roh Kristus sendiri ada di dalam dia. Roh Kudus dikatakan seorang penolong yang lain. Ini saudara-saudara, saudara mencari kemana-mana. Tadi saya katakan, oh mereka mengalami masalah yang besar. Loh, saya melayani persoalannya, ada pengalaman tuh, saya lebih kelemah. Nah kalau itu sudah dilepaskan, dibuat lagi, ya sudah susah. Itu sama saja dengan menghujat Roh Kudus. Tidak ada ampunannya. Nah, katakan firman menghujat manusia, nah manusia itu masih diampuni. Menghujat Roh Kudus tidak ada ampunan. Hati-hati kalau ada roh. Roh ini tidak kelihatan, saudara. Allah yang saudara sembah dalam Tuhan Yesus Kristus adalah roh. Roh Kudus itu adalah roh kebenaran itu sendiri. Maka saya katakan penolong yang benar adalah Roh Kudus. Saudara dapat memohon kepada dia, aktifkan terus dia dalam kondisi segala musim, suka atau duka, dalam kondisi apapun, dalam kehidupan rumah tangga. Loh, itu banyak itu rumah tangga yang hancur, hampir mau bercerai. Roh Kudus sudah lawat dia. Tanya itu. Nah, mungkin yang masih ada menonton, menyaksikan, mengikuti ini, benar enggak itu?
Saya lupa satu demi satu. Api yang mulai keraskan hati lagi. Hati-hati saudara dan saya ini masih hidup dalam dunia ini. Iming-imingnya itu loh. Kesempatan di dalam kesempitan. Roh lain, roh iblis itu bekerja. Menghancurkan siapa saja yang kedapatan masih ada iman percaya kepada Tuhan Yesus. Jadikan imanmu sehat benar-benar. Jangan terprovokasi, jangan terkontaminasi kepada yang namanya tadi saya sampaikan. Mereka mencari dalam dunia ini. Oh, dia naik gunung, turun gunung. Loh, itu benar kok mereka cerita. Itu bukan orang Semarang saja. Loh, banyak saya nanya orang di luar Semarang, bahkan ada yang di luar negeri. Datang. Dia DM di kantor saya. Saya banyak melayani itu, saudara-saudara. Pada waktu itu, saya masih onsite. Sekarang saya lewat ini. Roh Kudus. Engkau itu roh. Dan karyamu menembus batas. Di mana saja. Onsite saya terbatas. Tapi ini lewat yang namanya YouTube online di seluruh dunia, biar merasakan hembusan rohmu dari tempat ini. Setiap hari, setiap pagi, saya hembuskan Roh Kudus ini. Aliran kuasa dan tenaganya ini yang tanpa batas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berembus mengalir seperti udara, seperti angin ke seluruh dunia. Mereka menerima kata-kata saya. Mereka menerima ucapan saya. Firman yang kusampaikan. Siapa penolongmu yang benar? Siapa penguatmu yang benar? Siapa pembelamu yang benar? Siapa yang memberikan arahan bimbingan yang benar? Manusiakah? Tidak. Roh Kudus yang memakai manusia. Bukan manusianya itu, tapi Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh kebenaran itu sendiri yang memakai untuk membimbing saya dan saudara masuk dalam kebenarannya. Tidak salah lagi, saudara punya penolong yang benar, yang punya otoritas ilahi, pencipta langit dan bumi. Itu tadi yang saudara baca. Ya, di dalam kitab Mazmur 121 mulai ayat kedua sampai ke-8. Luar biasa. Dia penjagamu, penjagaku. Jangan mencari yang lain. Sudah jelas Tuhan Yesus naik ke surga ya, saya jelaskan lagi. Dan dia mengatakan engkau tidak ditinggal yatim piatu. Dia akan kirim sesuai kehendak Bapa. Itu roh Bapa sendiri. Roh Kudus bekerja sekarang ini. Dan dia tidak jauh dari saudara. Dikatakan tinggal, diam di dalammu. Di mana? Di hati. Dan saya katakan bersatu padu, menjadi satu roh. Menjadi ikatan batin yang tidak terpisahkan. Kalau di luar, bahaya. Di dalam, ini loh saudara-saudara saya katakan, yaitu seorang penolong yang lain. Roh kebenaran. Dia penolong yang benar, yaitu Roh Kudus. Jangan lupa. Jangan nanti lupa. Kembali lagi nanti. Ya. Ada 10 hari. Ya, Pentakosta, hilang lagi. Ini terus menerus. Maka itu saya belajar terus saudara berdialog. Monolog gak salah berdoa. Komunikasinya itu loh dialog, bukan monolog. Saya ngomong doa. Doa ini kan pengertian banyak, permohonan. Kalau saya istilahkan umumnya berkomunikasi, bercakap-cakap. Bercakap-cakap, komunikasi ini tujuannya macam-macam. Ya minta tolong, permohonan, dan lain sebagainya. Tapi ini berkomunikasi yang bukan monolog, yang hanya satu arah selesai. Tidak, dialog. Kita tunggu.
kita ada tanya jawab, ya. Manfaatnya besar. Nanti satu saat saya akan menyampaikan monolog dan dialog. Tidak ada salahnya, tapi manfaatnya itu nanti saja. Meskipun itu Alkitabiah semua, kita mau manfaatnya yang tepat. Zaman susah, zaman sukar, zaman sulit, saudara mencari penolong yang benar, harus itu. Jangan yang lain, tadi saya sudah sampaikan. Sebab kita tidak selamanya hidup dalam dunia ini. Kita nanti setelah Tuhan panggil, atau Tuhan datang yang kedua kali, kita kembali. Kita mau di mana? Kalau kita tidak tetap tinggal di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus Kristus, iman yang sehat benar-benar, ya, imanmu harus teruji benar-benar, tidak sampai terpengaruh oleh dunia ini, iming-iming loh. Saya sudah pernah diiming-iming saudara itu, ya. Waktu awal-awal melayani ADM, saya didatangi satu roh. Dia menjelma jadi manusia. Hanya saya jam 1 siang loh, di rumah. Saya ditawari untuk keluar, jangan teruskan pelayanan ADM, dan dia akan memberi saya kekayaan dunia yang luar biasa. Tapi saya tolak. Saya memilih jalan Tuhan Yesus Kristus, meskipun harus seperti ini, saudara. Apa? Saya tetap di dalam Dia. Tuhan tetap menolong saya, memberikan kecukupan dalam kehidupan saya. Nah, melayani ini, saudara. Ya, saya tidak hanya melayani begitu saja, atau mencari apa ya, popularitas. Buat apa? Kita sama-sama nanti ya. Tidak ada artinya, saudara-saudara, kalau sudah dipanggil Tuhan. Hanya sekedar nama. Ya, kita tidak mencari kekayaan yang bagaimana, menipu sana, menipu sini. Itu harus tidak ada di dalam kehidupan kita. Kita mau melurus, tetap tegak lurus bersama dengan seorang penolong ini, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus ini membimbing kita masuk benar-benar dalam hadiratnya. Mari saudara-saudara, kita tahu sekarang siapa penolong kita yang benar. Jangan lari ke sana kemari lah ya. Ini saja. Dan kalau saudara sudah dilepaskan, jangan diperbuat lagi. Saya beritahu, ada masalah itu. Kalau tidak percaya ya silakan. Saya tidak bisa. Saya kalau beri kelepasan ya sekali-sekali aja. Kalau berkali-kali mereka ulangi lagu, ya saya tidak bisa, saudara. Ya, hanya sekali. Ya, terus baik bersama Roh Kudus dibimbing. Kita mau tunduk, kita mau ditawan, ditaklukkan pikiran kehidupan kita kepada Roh Tuhan. Berjalan bersama Dia. Haleluya. Mari saudara, ya, saya pakai pengurapan. Saudara yang punya minyak belum dikuduskan, saya mau kuduskan saudara. Minyak yang tanpa alkohol. Coba pegang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada minyak Tuhan yang mereka pegang ini, minyak tanpa alkohol yang belum dikuduskan. Sekarang dari tempat ini berembuslah Roh Kudus. Kuduskan minyak itu menjadi minyak kudus. Roh Kudus bekerja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang bekerja, Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari saudara urapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sudah, Bapa, menolong yang benar. Roh kebenaran itu adalah Roh Tuhan, Roh Kudus sendiri. Menembus kepada mereka, menjamah kehidupan rumah tangga keluarga mereka yang sekarang ini dalam masalah. Ada masalah mereka, Tuhan. Engkau lawat Roh Kudus, hembusi mereka dan menjadi baik, rukun, utuh kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluargamu menjadi baik kembali, utuh. Tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Kalau ada masalah dalam kesehatan, ada sakit penyakit, bahkan tidak tersembuhkan secara medis, secara apapun oleh manusia. Sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hembuskan Roh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah mereka
segala penyakit apapun itu, di mana engkau berada, di rumah sakit, bahkan di ICU, dalam nama Tuhan saya patahkan segala kekuatan penyakit keluar daripadamu. Roh Kudus bekerja, pulih, sembuh engkau yang tidak dapat berjalan. Roh Kudus bekerja. Demikian juga yang pekerjaanmu sedang macet, mengalami penurunan omset. Ingat, jangan mencari orang-orang dunia yang tadi saya sampaikan, tapi cari penolong yang benar, yaitu roh kebenaran, Roh Kudus sendiri. Engkau akan dibuat takjub, pekerjaanmu akan diberkati meskipun kondisi-kondisi seperti ini. Ketika dia bergerak, dia bertindak, berkat Tuhan turun atasmu dengan luar biasa. Percaya, jaga imanmu, sehatkan imanmu benar-benar, teruji imanmu jadi kuat. Kau punya iman mandiri jadinya, melakukan pengurapan sendiri. Engkau bekerja dengan luar biasa. Dan engkau yang menjual aset-aset yang belum terjual, Roh Kudus akan bukakan jalan. Dia penolongmu yang benar, penolongmu yang sejati. Dibukakan jalan engkau, hembusi Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada utang piutang, Tuhan akan berikan solusi yang baik. Roh Kudus akan berikan engkau hikmat di dalam mengelola segala-galanya. Aset-asetmu, utang piutang pun akan menjadi baik. Semua akan dibukakan jalan, diberi solusi yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Dan banyak orang yang mengalami keberatan-keberatan lain, masalah kehidupan mereka yang tidak saya sebut. Roh Kudus tahu persis kebutuhanmu. Hembusi Roh Kudus, hembusi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, engkau lah yang akan menolong mereka, melegakan hidup mereka. Haleluya, puji Tuhan. Hormat kemuliaan bagi namamu, nama dia segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Terus Tuhan, rohmu yang dahsyat, karyanya ini Tuhan, membimbing kami terus dalam dunia yang semakin hari semakin tidak baik. Dan Tuhan Roh Kudus yang akan membimbing kita sampai garis finish. Haleluya, puji Tuhan. Hormat kemuliaan bagi namamu, nama dia segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Soteria, soteria. Sampai berjumpa Rabu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.